Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan kebahagiaan, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Oke teman-teman, teman-teman semua bosen gak sih? Aku tuh bikin vlog cuman kayak gini terus gitu, nggak ada yang beda. Bosen gak sih gitu ya? Kalau misal bosen, ada saran-saran yang lain nggak? Misalnya apa? Kak, coba dong bikin vlognya misalnya bagi-bagi hadiah di pasar atau dan lain-lain, misalnya di sekolah atau lain-lain. Ada saran gak sih dari kalian semua? Nah, aku sekarang vlognya ya membahas tentang Kak, gimana cara menghadapinya kita mengurus orang tua yang udah tua, kemudian suka sakit katanya gitu ya. Terus, dan juga mempunyai penyakit lansia. Kalau bahasa kita, apa ya kalau lansia tuh? Kalau sudah lansia itu kan suka pelupa ya teman-teman. Jadi bentar-bentar kayak misal seperti ini, seorang nenek juga suka sama cucunya gini. Kalau udah nanya, misalkan itu apa namanya di depan itu burung apa misalnya, terus dijawab sama cucunya burung merpati nek. Nanti 10 detik kemudian udah bertanya lagi, itu burung apa ya di depan. Kemudian terus tak ada hentinya, selalu bertanya lagi. Kadang lupa ya, aku tuh udah makan apa belum, katanya gitu, suka kayak gitu. Kadang makannya itu suka berkali-kali, dia tuh suka lupa gitu kalau dia tuh katanya belum makan. Biasanya seperti itu ya kalau udah tua teman-teman. Nah, gimana sih cara menghadapinya agar kita sabar katanya gitu ya. Sekarang gini, kita lihat memori waktu kita masih kecil gitu ya. Kita masih kecil kayak gimana sih? Buat bunda-bunda nih yang punya anak umuran 5 tahun, umuran 3 sampai 5 tahun gitu ya. Suka bawel. Kalau bertanya tuh sampai akar banget gitu. Terus nanya lagi gitu kan. Nah, tapi seorang ibu kan selalu sabar gitu ya untuk menjawabnya. Misalnya seperti ini. Kalau anak tuh suka nanya gini, "Mah, ayah tuh kerjanya di mana?" misalnya. Terus ibunya suka menjawab misalnya di kantor. Kantornya di mana? Kantor itu apa? Terus kerjaannya kayak gimana? Kan suka kayak gitu ya. Nah, gimana tanggapan seorang ibu itu menanggapi anaknya? Dengan sabarnya selalu menjawab dengan kasih sayang. Nah, seperti itulah kita menjawab orang tua kita yang udah lansia ya, yang suka lupa gitu, nanya lagi kayak gitu. Jangan berpikir gini, ih udah tua apa sih gitu ya. Nanya lagi karena itu memang sudah kudrat ya teman-teman. Kalau udah tua suka ada yang seperti itu ya. Nah, itu untuk anaknya itu kesempatan kita mengumpulkan pahala teman-teman. Di situ kesempatan kita sebagai anak itu mengumpulkan pahala ya, dengan kita menyayangi orang tua kita yang sudah lansia, apalagi yang suka sakit ya. Kita juga harus sering-sering cuci kakinya, sering minta maaf sama orang tua kita gitu ya. Terus nah teman-teman, kita belajar dari riwayat ya yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau itu adalah seorang pemuda ya, yatim teman-teman. Ayahnya sudah meninggal dunia dan beliau itu mengurus ibunya yang sudah tua renta. Nah, impian ibunya itu adalah ingin naik haji. Kemudian karena kan naik haji itu membutuhkan biaya yang sangat mahal ya teman-teman. Kalau dulu kan pakai unta ya teman-teman. Nah, beliau ini pemuda dari kalangan orang yang kurang mampu ya pada zaman dulu tuh, Uwais Al-Qarni ini. Nah, kemudian dia ingin mengabulkan impian ibunya ya, dengan cara apa? Dengan cara menggendong ibunya itu naik haji teman-teman dari Yaman ya ke Mekah. Nah, apa yang dilakukan Uwais yaitu dengan cara dia membuat kandang lembu ya teman-teman di bukit, di atas bukit, dan kemudian dia berlatih ya naik turun menggiring lembunya ya. Akhirnya lembunya itu sampai mencapai bobot 100 kilo ya teman-teman, dan otot-ototnya Uwais itu semakin kuat. Dan ternyata Uwais itu memang bertujuan untuk menggendong ibunya ke Mekah teman-teman. Nah, dia berlatih memberi makan lembu-lembunya itu di atas bukit gitu teman-teman. Akhirnya Uwais menjadi semakin kuat. Dan Uwais ini ya seorang pemuda yang mempunyai penyakit sopak. Apa sih penyakit sopak itu? Penyakit sopak itu penyakit kulit ya teman-teman. Nah, kulitnya itu belang-belang, putih-putih gitu. Kalau sekarang apa ya namanya? Saya lupa gitu ya. Kalau bahasa kampung tuh kebobule kalau di kita ya. Nah, terus setelah Uwais itu menggendong ibunya ke Mekah ya teman-teman, di Mekah sana berlinang air mata memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kemudian ibunya bertanya, bergelimang air mata, kenapa kau hanya berdoa untukku, untuk ibu, kenapa engkau tidak memohon doa untukmu, katanya gitu ya. Terus Uwais itu berkata, tidak ibu, yang penting aku memohon agar dosa ibu terampuni. Aku untuk masuk surga hanya memohon keridoan dari ibu saja, katanya gitu. Subhanallah ya teman-teman, anak yang soleh. Lalu kemudian keajaiban terjadi ya, penyakit sopaknya itu menghilang dan hanya ada satu titik ya teman-teman, satu bulatan penyakit sopaknya itu, yaitu dengan apa? Kenapa hanya menyisakan sakit sopaknya itu satu bulatan? Karena
Itu menandakan agar nanti Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais itu bisa terlihat dari tandanya gitu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, temuilah orang yang datang dari Yaman, dia doanya yang sangat makbul, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencarinya, dan tandanya itu diberitahukan oleh Rasulullah, ada sakit sopak tadi ya, bulahannya 1 bulatan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmah yang dapat kita pelajari ya teman-teman dari ceritanya Uwais Al-Qarni ini, bahwasannya memang sungguh rasa bakti kita sama orang tua gitu ya, hormatnya kita kepada orang tua gitu teman-teman, itu sungguh luar biasa gitu ya pahalanya, ganjarannya teman-teman. Sampai Uwais Al-Qarni saja doanya selalu makbul dan kemudian sakitnya bisa sampai sembuh itu dengan cara menghormati dan sangat menghargai orang tuanya itu, ibunya itu teman-teman. Nah, di sini juga bisa dijadikan pelajaran ya buat kita yang lagi sakit, buat anak-anak yang selalu sakit, yang susah sembuh. Nah, itu caranya dengan kita mengambil keriduan dari orang tua kita, memohon maaf sama orang tua kita, memohon ridho sama orang tua kita, terutama ibu ya. Oke, itu saja teman-teman vlog dari aku ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua. Semoga kata-kata yang aku ceritakan ini kalian pahami ya. Karena aku masih belajar ya teman-teman. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa untuk selalu like, komen.